Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan yang saya banggakan, para dari ilmu ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi atau untuk sharing-sharing coba untuk bisa mendongkrak atau untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan. Sebagai pengantar, ketika ditanya tentang bisnis, apakah itu bisnis? Maka saya selalu menjawab dengan dua hal. Yang pertama adalah cara untuk menyelesaikan solusi, ya, menyelesaikan problem, menghadirkan solusi untuk problem yang ada di masyarakat. Sementara yang kedua, cara untuk mengambil harta orang secara halal. Jadi ada aktivitas jual beli, artinya ada aktivitas pertukaran, yang mana ketika bertukar itu kita mengambil keuntungan. Di mana jual beli adalah satu-satunya pintu untuk meningkatkan harta. Selain jual beli, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ada 7 pintu kita bisa mendapatkan harta. Di antara 7 itu, satu yang berfungsi untuk meningkatkan harta. Jadi yang 7 itu 6, yaitu hibah, lalu kemudian ada zakat, ada waris, lalu kemudian ada wasiat, ada ghanimah, dan ada barang temuan atau lukotoh. Sementara ada satu yang berfungsi untuk meningkatkan harta dari yang sudah kita punya menjadi lebih banyak lagi. Nah, dari sini maka akhirnya kita mencoba untuk mendefinisikan terlebih dahulu ya, apa itu tentang productivity versi saya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, maka saya mohon izin untuk memperkenalkan diri, khususnya bagi yang belum terlalu kenal dengan saya. Yang kita diskusikan kali ini adalah tentang productivity trigger. Saya adalah founder dari Alam Raya Sebar Barokah dan saat ini sedang mendiskusikan sesuatu atas nama Arkademi ya, Arkademi untuk di bidang akademik, pendidikan untuk bisnis dan finansial. Pada kesempatan ini saya dikenal dengan finansial syariah spesialis, tapi juga software developer dan juga profesional bisnis asisten. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di forum ini tapi belum mengenal atau mengikuti celotehan saya, ada grup Telegram yang boleh diikutin, yaitu t.me/dashboardfinansial. Dan ketika Bapak Ibu hari ini atau saat ini belum memiliki board yang akan kita bahas, boleh di-download juga di dalam grup Telegram ini. Jadi tinggal masuk ke sana, lalu kemudian masuk ke file, dan kemudian tinggal di-download. Selain itu, saya juga ada YouTube ya, channel YouTube yang boleh Bapak Ibu akses sewaktu-waktu, beberapa rekaman, beberapa video yang saya rasa perlu untuk di-share, saya bagikan di sana. Jadi Bapak Ibu boleh untuk mengikutinya juga. Syukur-syukur bersedia untuk subscribe dan selanjutnya ikut meramaikan dengan berbagai komentar untuk membuat saya lebih ngerti apa yang mau
jelaskan atau apa yang mau di-sharing. Nah, ini adalah Alam Raya Sebar Barokah, nomor handphone saya yang biasa dihubungi, alamat email, dan akun-akun sosial media, ya, baik Instagram maupun Twitter. Ini adalah Arkons, kita lewatin aja. Nah, sore ini saya ingin sharing tentang productivity trigger, di mana ada 5 borang, ada 5 tools yang saya combine dan sudah saya terapkan ke beberapa tempat, dan alhamdulillah hasilnya cukup menarik, sehingga saya kemarin ditanya oleh salah satu rekan, gimana cara menggunakan board ini, maka akhirnya terjadilah share Zoom kita pada sore hari ini. Ada Scamper, ada Balance Scorecard, ada Idea Pool, ada What Do You Expect, dan ada Kanban Table. Ini kita combine menjadi satu, lalu kemudian dijadikan sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya, saya ingin membahas dulu tentang produktivitas. Jadi ketika kita bicara tentang produktivitas sebuah bisnis, maka akan kembali ke definisi yang sudah kita bahas tadi. Bisnis dihadirkan untuk membantu para customer mendapatkan solusi dari kebutuhannya. Jadi mereka butuh apa, dihadirkan solusi, atau yang mampu menyelesaikan permasalahan dari customer. Jadi customer punya problem apa, lalu kemudian si bisnis itu memberikan solusi. Jadi customer punya problem, customer punya kebutuhan, dipenuhi oleh bisnis. Artinya, kalau misalnya bisnis itu produktif, maka dia akan mampu menghadirkan solusi yang semakin banyak dan semakin besar untuk menjangkau lebih banyak market yang dibidiknya. Jadi kalau misalnya kemampuannya hari ini adalah 100 customer yang berhasil diakses, ya, terjadi transaksi dengan 100 customer, maka peningkatan produktivitas dapat diukur dengan peningkatan manfaat atas solusi-solusi yang ditawarkan yang menyebabkan mereka bisa mendapatkan solusi, ya. Bentar, ini kenapa kok kembali? Nah, sementara kalau kita menggunakan pendekatan definisi yang kedua, maka otomatis kita akan memahami bahwa bisnis adalah cara untuk mendapatkan keuntungan, ya. Bisnis adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Nah, artinya kalau kita bicara produktivitas, maka definisi saya akan mengatakan semakin banyak untungnya, maka semakin produktif itu bisnis. Jadi semakin banyak untungnya, semakin produktif itu bisnis. Nah, dari dua definisi yang saya sampaikan tadi, artinya ada orientasi untuk menyelesaikan kebutuhan dan problem dari market, dan ada orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi si pemilik bisnis. Nah, kali ini saya akan mengambil sudut pandang yang lebih ke arah definisi yang kedua, yaitu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari aktivitas yang dilakukan. Semakin produktif, semakin mendapatkan keuntungan. Jadi, di sini ada 3 istilah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien, yang ketiga adalah produktif. Masing-masing orang bisa mengartikan berbeda-beda, tapi saya mengartikannya begini. Kalau efektif berarti memberikan efek. Nah, bisnis memiliki aset dan memiliki biaya, ya. Jadi kalau kita bicara biaya itu adalah artinya pengorbanan. Jadi kalau misalnya tanya apa itu biaya, maka biaya adalah pengorbanan. Nah, bisnis
memiliki aktivitas untuk berkorban dengan cara menghadirkan aset dan menghadirkan biaya. Dua-duanya ini sama-sama ada di zona debit. Semakin bertambah maka semakin meningkat debitnya. Seperti itu. Nah, karena dua-duanya ini adalah pengorbanan, maka artinya aset juga sebenarnya adalah pengorbanan. Jadi bagi saya, aset adalah sebenarnya biaya yang tertunda. Jadi kalau kita ngumpulin aset sebanyak-banyaknya di bisnis yang kita bangun, ya, kita harus mengerti bahwa keberadaan dari aset itu adalah sebuah pengorbanan yang kita hadirkan agar kita mendapatkan tujuan dari bisnis ini dibangun. Nah, ketika kita menghadirkan aset senilai katakanlah 100 juta, maka seberapa mampu si aset itu menghadirkan efek. Jadi aset itu diem atau punya efek. Efeknya apa? Efeknya adalah terciptanya penjualan. Maka yang disebut dengan efektivitas menurut sudut pandang saya, selama aset itu mampu men-trigger terjadinya penjualan. Nah, sekarang tadi kita bicara, ternyata bukan cuma aset, tapi juga cost. Berarti cost itu disebut efektif jika mampu men-trigger terjadinya penjualan. Jadi kalau ada cost, ada biaya yang tidak mampu men-trigger terjadinya penjualan, maka biaya itu nggak efektif. Ada aset yang tidak mampu menciptakan penjualan, tidak mampu men-trigger penjualan, maka aset itu tidak efektif. Nah, ternyata efektif ini belum tentu produktif. Efektif belum tentu produktif jika ternyata hasil penjualannya habis termakan oleh beban, habis termakan oleh cost. Sehingga harus ada yang namanya efisien. Efisien adalah upaya untuk menekan biaya serendah-rendahnya agar supaya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi efektif itu si aset atau si biaya memberikan efek, efisien adalah ketika si penjualan itu menghadirkan keuntungan. Maka ketika efektivitas dikombin dengan efisiensi akan menghasilkan produktivitas. Jadi kalau misalnya di dalam sudut pandang rasio keuangan, produktivitas itu diukur dengan return on asset. Return on asset. Jadi aset memberikan dampak yang maksimal yaitu adalah keuntungan. Jadi aset dijual, aset menghadirkan penjualan dan kemudian penjualan itu menghadirkan keuntungan. Atau produktivitas dari biaya. Biaya dihadirkan yang kemudian biaya itu menghadirkan keuntungan. Nah, berarti produktivitas adalah ketika aset yang kita miliki atau biaya yang kita hadirkan itu mampu memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dalam hal ini maka kita akan mencoba lebih spesifik lagi ketika kita bicara tentang sumber daya manusia. Hari ini Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan agile ya, agility, dengan kelincahan dan lain sebagainya. Lalu ada kaitannya apa antara kelincahan tersebut dengan kaitannya dengan produktivitas? Maka kita akan bicara seberapa besar biaya yang dihadirkan menghadirkan seberapa besar keuntungan yang didapatkan. Jadi ketika para SDM kita, para pegawai kita itu beraktivitas sedemikian rupa, maka mereka menimbulkan effort. Dan effort itu selalu biaya. Baik effort yang menyebabkan munculnya bahan baku, sumber daya lainnya, misalnya bergeraknya mesin, misalnya terpakainya bahan baku, misalnya aktivitas operasional, itu semua adalah effort yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia kita atau SDM kita. Nah, inilah yang kemudian kita coba untuk
coba untuk hadirkan penghitungan supaya produktivitas itu benar-benar bisa dimunculkan. Nah, sebelum kita ngomongin tentang ini, sebenarnya ada pembahasan lain yang saya skip, yaitu tentang sensor bisnis. Nah, jadi nanti kalau ingin tahu tentang sensor bisnis, ada video yang sudah saya share di YouTube saya, boleh nanti untuk melihat ke sana. Yang pasti kita mendefinisikan sensor bisnis itu setidaknya ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi hijau, kondisi kedua adalah kondisi kuning, kondisi ketiga adalah kondisi merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi merah, kuning, hijau ini kita yang menentukan batasannya. Batasan angka-angka rasio yang sudah kita definisikan, baik itu rasio keuangan maupun rasio aktivitas operasional, intinya kita memberikan 3 ruang. Ya. Jika ada yang menanyakan kenapa kok 3, ini yang paling minim. Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 5? Boleh-boleh saja. Yang pasti saya biasa menggunakan 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana ketika kondisinya adalah merah. Merah adalah kondisi di mana tim kita dalam beraktivitas ternyata menghadirkan hasil yang buruk. Misal sebagai contoh nih ya, kita mentarget pekerjaan ada 100 dalam 10 hari. Artinya ada 10 pekerjaan dalam 1 hari harus tuntas. Lalu kemudian kita kasih tanda, jika aktivitas itu hanya menyelesaikan 7 ke bawah, maka kita beri merah. Jika 8 sampai 10, maka kuning. Jika 10 ke atas, maka hijau. Nah, kita memberikan definisi terhadap hasil dari aktivitas para SDM kita di semua lini, termasuk dalam hal menggunakan biaya, termasuk hingga rasio keuangan yang kita sudah definisikan. Jadi pembahasan tentang sensor bisnis boleh dilihat di video di YouTube saya, sudah ada di sana. Nah, intinya saya sudah menemukan bahwa ada area yang merah, ada area yang kuning, ada area yang hijau. Nah, area yang merah adalah area di mana saatnya seorang leader harus langsung men-take over permasalahan untuk kemudian segera ditemukan jalan keluarnya. Jadi men-take over, langsung hadir di dalam kegiatan yang dimaksud, yang menyebabkan timbulnya nilai rapot merah itu, seorang leadernya langsung hadir. Langsung bahkan memberikan instruksi untuk menjalankan solusi tertentu. Sampai terjadi perubahan warna dari kondisi merah menjadi kondisi kuning. Nah, artinya ketika merah, fungsi leader langsung turun tangan. Ini harus diselesaikan secepatnya agar kondisi kembali on the track. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya adalah kuning? Maka kondisi kuning adalah kondisi ketika seorang leader harus menghadirkan supervisi yang lebih intensif. Harus menghadirkan aktivitas kontrol yang lebih ketat lagi. Nah, jadi misalnya kalau kondisi merah langsung di take over, kalau kondisi kuning biasanya langsung menghadirkan kontrol pertanyaan, lalu kemudian ditanya apakah bisa menangani, apakah masih bisa mengcover. Nah, jadi seperti ibaratnya kalau misalnya kita lagi duduk di kemudi ya, ada 2 orang, biasanya kan kita bertanya sama sopir nih, "Ngantuk tak Mas?" Kayak gitu. Nah, kalau kondisinya kita melihat bahwa matanya udah mulai kelip-kelip gitu kan, biasanya kita udah nggak usah tanya lagi, langsung, "Mas, ayo minggir Mas, saya ganti nyopir." Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita masih melihat yang bersangkutan masih memiliki potensi stamina, mungkin saat sedikit-sedikit agak
menurun konsentrasinya, kita tanya, ngantuk nggak Mas? Ketika si drivernya bilang, enggak Pak, masih bisa. Maka kita cukup memberikan pengawasan, memastikan yang bersangkutan tetap dapat mengendalikan mobil dengan maksimal. Nah, sekarang bagaimana jika kondisinya adalah hijau? Kondisi hijau adalah kondisi di mana kita memberikan keleluasaan kepada tim kita untuk mereka bisa menjalankan target yang kita sudah tentukan. Artinya, kita memberikan ruang kepada tim kita agar tim kita bisa melakukan eksplorasi terhadap kemampuannya, menghadirkan kemampuan baru yang harus mereka miliki secara maksimal. Jadi contohnya begini, kita punya baby nih, punya anak kecil ya, punya anak balita. Kalau anak balita itu kita kengkengin terus, kita instruksikan harus begini, harus begitu, maka anak balita itu nggak akan pernah bisa bertumbuh. Sementara kalau anak balita itu kita beri keleluasaan, maka anak balita itu akan bertumbuh. Dia lebih berani untuk mempelajari sesuatu dan dia akan lebih maksimal di dalam mengeksplorasi sesuatu. Bisnis kita ketika kondisinya sedang hijau adalah saat yang tepat untuk memberikan ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada tim agar mereka bisa bereksplorasi. Namun kita sudah menggawangi dengan sensor bisnis yang sudah dibahas tadi. Selama warnanya hijau, biarin aja deh mau ngapain aja, yang penting hijau. Target-target sudah kita tentukan, batasan merah, kuning, hijau sudah kita definisikan, maka selama masih hijau, biarin aja mereka bergerak. Kita cukup melakukan evaluasi sesekali sambil mengawasi, memastikan apakah sensor bisnisnya dalam berfungsi secara benar, secara baik. Jangan sampai kita biarin sensor bisnisnya tidak menyebabkan informasi ke kita nggak tahu kalau kondisinya ternyata sudah merah. Jadi fungsi kita mengawasi si sensor bisnis ini bisa difungsikan atau berfungsi secara maksimal apa tidak. Nah, sekarang kita lebih spesifik untuk membahas ketika sensor bisnis menginformasikan warna hijau. Nah, disinilah borang productivity trigger ini baru berfungsi. Jadi kalau misalnya bisnis kita kondisinya kuning atau merah, mungkin ini berfungsi tapi dengan pengawasan dan pengawalan. Atau bahkan dengan sifatnya instruktif. Tapi ketika hijau, maka ini fungsinya bisa kita berikan mereka sepenuhnya kepada tim ya, untuk kemudian tim itu akhirnya bisa mengeksplorasi secara maksimal. Nah, dari sini akhirnya kita membuat 5 tabel ini, 5 tools ini dalam satu paket, dalam satu kondisi. Sebelum kita memulai dari step yang pertama, kita memulai dari kondisi yang masa lalu. Kondisi masa lalu kita hadirkan di borang yang sudah ada. Ya. Nah, jadi kondisi masa lalu itu akan ada di sini. Artinya, ketika borang ini sudah berlaku secara periodik dari waktu ke waktu, maka kondisi current ini adalah yang sudah ada isinya, sudah terjadi. Bagaimana jika borang ini baru dipakai pertama kali? Papan bot ini baru dipakai pertama kali. Maka yang harus kita mulai adalah bukan dari yang paling kiri, bukan dari sini, tapi kita mulai dari current condition. Jadi kita mengevaluasi terlebih dahulu apa yang sedang terjadi di bisnis kita. Nah, setidaknya ada 8 kotak yang perlu kita gali, yang perlu kita evaluasi terkait dengan apa yang sedang terjadi di bisnis kita. Yang pertama adalah produk. Produk kita sudah seperti apa? Apakah produk ini sudah
produk market fit atau belum? Sudah memenuhi ekspektasi market atau belum? Sudah menemukan bentuk terbaiknya sesuai dengan core value yang kita janjikan atau belum? Ya, di sini kemudian kita masukkan di situ. Yang kedua, terkait dengan market itu sendiri. Siapa market yang menjadi segmen kita? Siapa yang kita bidik untuk menjadi market kita? Lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah terkait dengan manajemen. Manajemen yang ada di bisnis kita sudah mensupport seperti apa? Sudah dalam posisi seperti apa? Yang berikutnya tentang people. Kapasitas orang-orang kita sudah seperti apa? Lalu tentang finance. Kondisi tata kelola keuangan di perusahaan kita sudah seperti apa? Teknologi dan kemudian tentang bisnis itu sendiri, apakah bisnis ini misalnya sudah ada outlet baru, sudah ada cabang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentang value. Value yang ditawarkan oleh perusahaan kita itu seperti apa. Nah, jadi kita memulai dari sini terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baru kemudian kita memberikan ruang kepada tim kita untuk memulai masuk ke yang ini. Nah, begini ya. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Nah, kalau periode ini sudah berlangsung, artinya data yang ada di nomor 1 ini sudah terisi, maka para tim kita itu bisa langsung mulai dari nomor 2. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2. Kita masuk ke informasi tentang ini ya, tentang scamper. Ini saya kembali lagi ke yang tadi. Ya, saya masuk lagi ke scamper. Scamper ini adalah merupakan mekanisme bagi kita untuk bisa menggali ide. Ya. Di sini ada S untuk substitute, ada C untuk combine, ada A untuk adapt, ya, diadaptasi, ada M untuk magnify atau modify, ada P untuk put to the other use, ada E eliminate, dan ada R rearrange atau reverse. Ya. Nah, jadi ini adalah scamper. Scamper ini yang akhirnya kita beri ruang kepada para SDM kita, ya, para tim kita, untuk kemudian mereka bisa mengeksplorasi ide. Jadi mereka bisa mengeksplorasi ide. Nah, ide-ide itu kita kembali ke sini. Ya. Ide-ide itu bisa mereka masukkan ke sini sesuai dengan apa yang ingin mereka lakukan, ya. Sebagai contoh begini. Kalau yang pertama adalah substitut, S, ya. Substitut itu berarti mengganti apa yang saat ini sudah ada. Jadi kira-kira ide apa yang mau dihadirkan terkait dengan mengganti sesuatu yang sudah ada. Misalnya bahan baku dari A diganti dengan B, dari B diganti dengan C. Nah, proses tersebut kemudian dihadirkan ke dalam kotak ini. Jadi aktivitasnya adalah sticky note ditulis lalu ditempel ke sini. Nah, seperti ini. Tempel ke sini. Selama idenya bersifat substitut, maka nempelnya ditaruh di sini. Nah, sekarang yang combine. Combine itu berarti menggabungkan. Ada A dan B digabung jadi satu, jadi AB. Nah, ide-ide yang terkait dengan aktivitas menggabungkan, ada ide A, ada ide B, lalu kemudian digabung jadi AB. Ada kondisi merah, ada kondisi putih, digabung jadi merah putih. Nah, itu namanya combine. Maka ide-ide yang menggabungkan sesuatu boleh dipasang di sini. Jadi sticky note-nya ditulis, lalu idenya apa, kemudian ditempelkan di sini.
Nah, selanjutnya yang berikutnya lagi adalah adab. Adab itu adaptasi. Adaptasi itu begini, kalau di sana misalnya menggunakan nasi misalnya ya. Misalnya kita contohkan McD nih, McD. McD itu ketika masuk ke Indonesia, mereka mengadaptasi apa yang ada di Indonesia. Di Indonesia makannya pakai nasi, maka mereka mengadaptasi itu untuk dijadikan menu mereka. Jadi mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi di marketnya mereka. Mereka memperhatikan kearifan lokal yang ada untuk kemudian menghadirkan sesuatu ide baru. Tadinya di McD nggak ada menu nasi, lalu kemudian mereka menghadirkan menu nasi. Maka yang terjadi adalah ide-ide yang mengadaptasi sesuatu untuk disesuaikan dengan value dari bisnis yang dijalankan. Ide-ide yang mengadaptasi sesuatu dari value yang ada di market, yang ada di masyarakat, untuk kemudian dicocokkan sama value yang ada di perusahaan. Maka ditempel di sini. Nah, yang berikutnya lagi adalah tentang modify. Modify itu apa yang ada di market atau ada di kompetitor atau yang ada di perusahaan yang kita benchmark, lalu kemudian kita ubah-ubah, kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, maka itu masuk ke dalam kelompok modify. Nah, mereka bisa memasang di sini. Nah, yang berikutnya lagi, ketika apa yang sudah terjadi pada umumnya, lalu kemudian diambil manfaat yang lainnya. Sebagai contoh begini, sarung umumnya dipakai buat ibadah sholat, tapi ternyata bisa juga dipakai buat santai, dipakai buat yunyunan, dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang tadinya fungsinya untuk A, ternyata diubah menjadi fungsi untuk B. Atau sebagai contoh kembali lagi ke McD. McD itu biasanya ya mereka menggunakan aktivitas sewa gedung untuk dipakai tempat aktivitas usahanya. Nah, si McD itu dia akhirnya membeli gedung itu untuk kemudian akhirnya disewakan ke McD ya, disewakan ke bisnisnya. Jadi akhirnya dia juga punya revenue stream dari menyewakan gedungnya. Nah, jadi aktivitas yang berbeda memanfaatkan dari apa yang sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya put on the other use. Jadi sesuatu yang tadinya untuk A, lalu kemudian diganti menjadi untuk B. Nah, ide-ide yang modelnya begitu, itu ditempelin di sini. Yang berikutnya lagi adalah ide untuk mengeliminasi apa yang sudah ada. Udah ini dibuang aja Pak, ini dihilangkan aja, ini nggak efektif, dihapus aja, dipasang di sini. Atau misalnya tadinya ada aktivitas yang butuh 2 meter, udah ini dipotong aja jadi 1 meter. Nah, ini namanya eliminate, pasang di sini. Atau ide yang sifatnya untuk reverse. Ya. Reverse itu gini, bisa misalnya ada bisnis proses nih dari A, B, C, lalu di reverse dari C, B, A. Atau bisa juga gini, biasanya dipakai di luar, lalu akhirnya dibalik jadi dipakai di dalam. Atau biasanya ditaruh di kanan, lalu ditaruh di kiri. Nah, ini namanya di reverse. Jadi ide-ide yang bersifat mereverse sesuatu, membalik sesuatu, baik yang dibalik itu objeknya maupun yang dibalik adalah bisnis prosesnya, dimasukkan ke sini. Nah, akhirnya ide-ide itu akhirnya menjadi sesuatu kumpulan dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Scamper. Jadi dengan Scamper itu ide-ide dimasukkan di situ, ya, dimasukkan, ya. Lalu kemudian ide itu akhirnya di breakdown ke bawah. Nah, di bawah kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat ke bawah.
Ini adalah tabel berikutnya atau tools berikutnya. Tools yang berikutnya ini adalah tools yang sifatnya adalah balance scorecard. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah yang tadi sudah dibuat, di sini, di atas ini, itu kemudian mulai dipindahkan ke sini. Ya, jadi yang sudah di atas tadi, misalnya lagi iseng ini, tempel-tempel segala macam, lalu kemudian dipindahkan ke yang di bawah. Nah, fungsi yang di bawah ini adalah untuk memetakan apa yang diidekan tadi itu lebih condong kemana. Apakah lebih condong untuk menyenangkan para shareholder? Lebih condong untuk menyenangkan para shareholder. Ini di sini nih. Jadi menyenangkan para shareholder artinya ya orientasinya dapat untung sebesar-besarnya. Jadi dia berorientasi fokus pada keuntungan sebesar-besarnya. Atau dia lebih condong untuk menyenangkan customer. Jadi ada ide yang orientasinya untuk nyari untung sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan cara memaksimalkan aset dan mengefisiensikan biaya ya. Yang kedua, bisa jadi dia berorientasi untuk menyenangkan customer. Bahkan malah ngeluarin biaya gitu ya. Nah, atau yang ketiga, bisa jadi idenya itu adalah bersifat menghadirkan peningkatan manajemen proses internal. Ya, yang tadinya nggak ada alat ukurnya menjadi ada alat ukurnya, yang tadinya tidak terstruktur menjadi terstruktur, yang tadinya nggak ada SOP-nya jadi ada SOP-nya. Nah, ini masuk ke dalam kelompok internal proses. Jadi ide-ide yang berorientasi untuk meningkatkan manajemen ya, untuk membuat bisnis proses menjadi lebih menarik, lebih cepat, lebih maksimal, lebih meningkat kapasitasnya, itu masuk ke dalam internal proses. Nah, yang terakhir, ketika ide-ide itu berorientasi untuk peningkatan kemampuan SDM, ya, lebih ke meningkatkan skill, meningkatkan kapasitas, mungkin perlu sarana untuk training misalnya, untuk apa segala macam. Nah, learning ini bisa di banyak aspek ya, bisa yang langsung terkait dengan bisnis, ataupun yang sifatnya tidak langsung terkait dengan bisnis. Nah, ini tentunya akan dapat dihadirkan. Nah, semua yang sudah ditempelkan di pintu masuk tadi melalui scamper itu, kemudian ditancapkan ke dalam yang bawah. Nah, siapa yang berfungsi untuk memindah dari atas ke bawah? Yaitu koordinator dari tim tersebut. Untuk kemudian mendiskusikan yang mana yang dipindahkan, yang mana yang dipindahkan. Nah, dari itu semua, akhirnya apa yang sudah muncul di dalam area balance scorecard itu ditandain. Ya. Yang finance ditandain, misalnya diberi kotak, yang customer ditandain diberi biru, diberi lingkaran, yang internal proses ditandain diberi segitiga, lalu yang learning and growth ditandain diberi misalnya lonjong ya, misalnya kayak gitu. Maka masing-masing yang sudah dimasukkan di sini diberi tanda. Nah, setelah berhasil diidentifikasi, maka kemudian dipindahkanlah ke area sini. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, ini adalah masuk ke idea pool. Jadi setelah filter sudah dihadirkan, baik filter yang ada di Scamper maupun yang ada di balance scorecard, lalu kemudian dikumpulkan ke dalam sini setelah diberi pengkategorian. Nah, ketika sudah mendapat kategori, maka semua yang sudah ada di sini
itu kemudian dipindahkan ke sini. Artinya, pada tahap ini, ide-ide yang sudah dihadirkan oleh tim kita untuk dieksekusi, maka ide-ide itu akan sudah berkumpul di sini. Nah, disinilah ketika ide ini sudah berkumpul di sini, kemudian level manajernya atau level yang lebih tinggi mulai mengevaluasi ide-ide ini, apakah ide-ide tersebut dapat diterapkan atau tidak. Ketika ide-ide tersebut dapat diterapkan, maka ide-ide itu diletakkan di sini. Namun, ketika ide-ide itu tidak dapat diterapkan, maka diletakkan di sini. Jadi, kalau bisa diterapkan, diletakkan di atas. Kalau nggak bisa diterapkan, diletakkan di bawah. Nah, kenapa kok tidak langsung dibuang? Karena bisa jadi pada saat ini ide tersebut dianggap tidak dapat diterapkan. Namun bisa jadi pada 1 bulan lagi atau pada 1 minggu lagi, ide tersebut ternyata memungkinkan untuk diterapkan. Nah, memungkinkan atau tidak, ini diserahkan kepada para manajer ya untuk mendefinisikan, baik dari sisi kemungkinan kecocokan dengan posisinya, dengan value-nya, terkait juga dengan potensi munculnya biaya, dan lain sebagainya. Maka di situ tahap yang ketiga ini, yaitu ide-ide tersebut sudah berhasil dipilah antara yang available dan yang tidak available. Nah, sampai di sini, maka ide tersebut ketika sudah berkumpul di sini, ini ide yang sudah setengah matang, ide yang sudah siap untuk dieksekusi, ide yang sudah siap untuk dijalankan. Nah, dari situ, maka ide ini yang kemudian akan dimasukkan ke sini sebagai daftar yang harus diterapkan, daftar yang harus dilakukan, yang harus dieksekusi. Nah, ketika sudah masuk ke papan Kanban ini atau ke Kanban board ini atau ke Kanban table ini, maka mulailah diberi time bound-nya. Kapan itu harus dilaksanakan dan kapan itu harus dijalankan, kapan harus dituntaskan, kapan harus dicapai, harus dihasilkan, maka berjalan mengikuti kolom-kolom yang sudah didefinisikan. Aslinya, Kanban itu minimal ada 3. Yang pertama adalah to do, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah done, selesai. Ya, dijalankan, harus dilakukan, dijalankan, dan sudah diselesaikan. Namun di sini saya menambah lagi, ini juga tentunya sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, saya menambah lagi, yaitu dengan ada daftar tunggu yang belum waktunya, artinya belum masuk prioritas, mungkin masih bulan depan, masih belum dieksekusi dan sebagainya. Lalu yang berikutnya lagi adalah yang sudah harus dikerjakan. Misal dalam 1 pekan, ini harus sudah dikerjakan. Maka apa yang tadinya sudah di sini, itu mulai dipindah ke sini. Yang berikutnya lagi adalah daftar yang sedang dalam proses pengerjaan. Tadinya di sini, lalu kemudian pindah lagi ke sini. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana jika selama mengerjakan ternyata ada kendala yang akhirnya pekerjaan itu harus dipending atau harus ditunda pelaksanaannya. Maka dia bisa masuk ke dalam sini. Nah, atau bisa juga ada pekerjaan atau ide yang sedang dilaksanakan tadi gagal dieksekusi. Maka akan dimasukkan ke sini. Nah, ternyata ada daftar yang harus dikerjakan yang akhirnya nggak jadi dilakukan karena sesuatu hal, maka dia akan masuk ke sini. Nah, sementara untuk pekerjaan yang sudah tuntas, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan jalur yang ada di kiri, kemudian masuk ke bawah ya,
Yang pertama di Scamper, lalu turun ke bawah, lalu pindah ke idea. Nah, bagaimana jika ingin masuk melalui yang sisi kanan? Ya, sisi kanan ya, yaitu what do you expect board? What do you expect table? Nah, di sisi kanan ini kita bisa melakukan direct idea yang terkait dengan current condition. Jadi ini ada current condition, lalu kemudian ada ide-ide yang tidak melalui area sini, tapi langsung masuk dari sini. Sehingga ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki produk. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki market. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki manajemen, memperbaiki people, finance, teknologi, bisnis, dan value. Nah, jadi prosesnya bukan lagi lewat sini, tapi langsung dieksekusi lewat sini. Jadi masuk melalui jalur dari current condition langsung dimasukkan ke sini. Nah, dari sini ya, kemudian aktivitas ini boleh masuk dulu ke sini untuk kemudian dievaluasi. Jadi tadi kan pintunya dari kiri ke kanan, sekarang pintunya dari kanan ke tengah, dari kanan ke kiri. Apa yang sudah di sini, lalu kemudian dievaluasi untuk kemudian dijalankan. Atau misalnya dievaluasi ternyata dia available, masuk ke sini. Kalau nggak available, masuk ke sini. Jadi sama. Jadi pintu masuknya ada dua. Yang pertama dari kiri, masuk ke idea pool. Yang kedua dari current condition, langsung diperbaiki, cari betternya, masuk ke idea pool. Jadi kolam ide ini menjadi tempat untuk kemudian dia akan dieksekusi untuk dijalankan. Nah, apa bedanya antara better, new idea, sama next innovation? Kalau better itu berarti yang langsung connected sama apa yang hari ini sudah terjadi. Jadi perbaikan dari masing-masing kategori. Produk diperbaiki dengan cara apa, market diperbaiki dengan cara apa, manajemen dengan cara apa, dan seterusnya. Lalu, sementara yang di sini, new idea ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa dihadirkan, ya, bisa dihadirkan untuk langsung dijalankan dalam rangka melakukan perbaikan di sini. Nah, bedanya kalau yang di sini ini sudah ada sebelumnya, kalau yang di sini adalah belum ada sebelumnya. Jadi misalnya ide-ide yang dihadirkan, misalnya gini, saya bingung ini mau dimasukkan ke substitute, ke combine, atau lainnya melalui area scamper ya, saya langsung taruh di sini aja deh. Nah, itu bisa. Jadi pintunya boleh lewat yang jalur scamper, boleh juga lewat yang jalur pakai yang tabel kanan itu. Nah, di sini kemudian bisa seperti yang sudah dibahas tadi, lari ke sini, ke area kuning. Nanti yang kuning lari ke atas kalau memang available, lari ke bawah kalau nggak available. Jadi prosesnya sama. Sementara next innovation ini adalah sesuatu yang sifatnya masih jangka panjang. Punya ide jangka panjang yang sifatnya belum tentu bisa diaplikasikan dalam waktu dekat. Kepikir pengen apa, kepikir pengen ngapain, pengen menghadirkan apa, itu bisa ditaruh di next innovation. Kita tancepin aja ke situ sebagai sesuatu yang ada di daftar tunggu. Nah, suatu saat ketika next innovation ini sudah memungkinkan untuk diterapkan, maka dia boleh masuk ke sini untuk dievaluasi apakah available apa tidak, lalu kemudian seperti ya, kalau available naik ke atas, kalau nggak available turun ke bawah. Ketika sudah di atas, boleh ditancepin di daftar yang harus dikerjakan. Ketika sudah waktunya, jadi ketika sudah 1 minggu atau 1 hari itu bisa dimasukkan. Nah, ini jika kita gunakan,
maka akan menghadirkan berbagai ide-ide baru, kreativitas baru, inovasi baru yang muncul dari bawah, muncul dari tim kita. Yang saya yakin tim kita yang langsung berinteraksi dengan customer, tim kita yang langsung berinteraksi dengan produksi, tim kita yang langsung berinteraksi dengan administrasi, mereka bisa jadi lebih paham apa yang sedang terjadi di bisnis kita dibandingkan dengan kita yang hanya mendapatkan laporan dari itu semua. Maka ketika idea pool ini digunakan, saya yakin hal-hal yang justru meningkatkan efisiensi pada bisnis, hal-hal yang justru meningkatkan efektivitas pada bisnis, itu akan lebih banyak terjadi dan terwujud. Sehingga dengan begitu, efektivitas dikombin dengan efisiensi, maka akan menghadirkan produktivitas. Tim kita menjadi lebih maksimal, aset kita menjadi lebih maksimal, biaya-biaya yang sudah kita hadirkan menjadi lebih maksimal, dan itu semua tujuannya adalah untuk menciptakan dua produktivitas yang dihadirkan dari bisnis. Ketika bisnis itu fungsinya adalah untuk menciptakan solusi bagi problemnya customer, menciptakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan customer, maka produktivitas artinya meningkatkan itu semua. Dan ketika bisnis ini berfungsi untuk menghadirkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka ini akan membantu untuk menghadirkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sudah kami buktikan di beberapa tempat dan alhamdulillah hasilnya cukup positif ya. Ketika sensor bisnisnya hijau, tim kita beri ruang untuk mereka menghadirkan unek-uneknya, ide-idenya, dan itu banyak ide-ide yang kadang-kadang tidak terprediksi oleh para pemilik bisnis, tidak terprediksi oleh para leader, yang justru itu sangat menarik untuk dijalankan. Nah, ini yang bisa kita share. Maka jika ada yang ingin didiskusikan, monggo. Kalau nggak ada, ya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang masih bertahan, ada 23 orang. Silahkan ditanyakan, boleh melalui raise hand, boleh juga melalui chat, boleh juga nanti langsung ngomong. Silakan. Ada yang mau tanya? Terima kasih kepada Pak Panji yang sudah membantu menuliskan di chat room ya. Ya, efektivitas memberikan efek ya. Ya efektif berarti memberikan efek gitu ya. Efisien itu berarti mampu menekan biaya serendah-rendahnya. Efisien. Dan biaya itu adalah pengorbanan. Jadi biaya itu berkorban. Bisnis harus berkorban, artinya bisnis menghadirkan biaya. Aset juga biaya, tapi sifatnya masih daftar tunggu. Uang itu aset. Dia akan jadi biaya pada waktunya ketika dibayarkan. Inventory juga biaya ketika dipakai. Bahan baku ketika digunakan. Barang ketika terjual, maka dia jadi biaya. Terus aset tetap dia juga biaya ketika terjadi penyusutan. Piutang jadi biaya ketika nggak bisa ditagihkan. Jadi semua aset itu aslinya biaya. Intangible asset bisa juga jadi biaya ketika terjadi amortisasi. Jadi biaya bisa langsung diakui, bisa juga yang sifatnya masih daftar tunggu. Aset akan menjadi biaya pada waktunya. Jadi kalau aset itu nggak dipakai, dia akan sia-sia. Definisi sia-sia itu ada dua. Yang pertama, digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, itu juga sia-sia. Yang kedua, tidak digunakan sama sekali, itu juga sia-sia. Punya tanah, nganggur, nggak dipakai, itu sia-sia. Jadi mubadzir itu ada dua macam.
Yang pertama, tidak digunakan, itu mubazir. Yang kedua, digunakan tapi untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu juga mubazir. Dan ini kalau kita lakukan, maka kita dikategorikan saudaranya setan, ya gitu ya. Al-Isra ayat 27. Terus ya efisien, upaya menekan biaya rendah-rendahnya ya agar memberi keuntungan sebesar-besarnya. Efektivitas bukan di jumlah ya, tapi di multiply. Jadi rumusnya kalau efektivitas itu berarti seberapa banyak penjualan terhadap aset, kalau efisiensi seberapa banyak profit terhadap sales. Itu dimultiply, dikalikan. Jadi rumusnya efektivitas dikali efisiensi akan menghadirkan produktivitas. Di mana yang return on asset itu bukan efektivitas, ya. Return on asset itu adalah produktivitas. Kalau efektivitas itu aset turnover, gitu ya. Jadi rumusnya return on asset itu adalah produktivitas. Ya, produktivitas seberapa besar. Kalau produktivitas di aset berarti return on asset. Kalau produktivitas di cost berarti return on cost. Dua-duanya ketika produktif, ujung-ujungnya adalah menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Coach, maaf, untuk yang balance scorecard bisa dijelaskan ulang sedikit, tadi tertinggal. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Jadi, kebijakan perusahaan itu tentu akan menyasar di 4 hal. Yang pertama adalah di finance, yang kedua adalah di customer, yang ketiga adalah di internal proses, yang keempat adalah di growth ya, di learning and growth. Ini lebih ke people-nya kita. Nah, ketika kita menghadirkan keputusan bisnis, kebijakan bisnis, maka akan terjadi perbaikan di 4 hal tersebut. Terlalu fokus di finance, maka akan menyebabkan 3 hal ini akan keteteran. Customer bisa kecewa dan lain sebagainya karena terlalu fokus di finance. Terlalu fokus di customer juga akhirnya akan menjadikan bisnis ini boros. Nah, jadi empat-empatnya harus seimbang. Nah, ketika empat-empatnya seimbang, maka harus ada ide-ide segar yang selalu dihadirkan untuk meningkatkan kualitas dari keempat ini. Finance berarti kaitannya dengan efisiensi, efektivitas, produktivitas, seperti itu ya. Aset dipakai untuk apa, lalu kemudian biaya yang keluar diefisiensikan jadi kayak gimana, effort-effort yang muncul dikelola seperti apa. Nah, sementara untuk customer adalah seberapa banyak yang bisa dihadirkan untuk menyenangkan customer. Jadi customer makin senang dengan makin puas, makin senang dengan apa yang kita hadirkan. Barang yang kita hadirkan, produk yang kita hadirkan, jasa yang kita hadirkan. Sementara yang ketiga, internal proses. Semakin ada perbaikan di bisnis proses, semakin ada alat ukur yang mampu mengukur kualitas dari bisnis proses, mengukur produktivitas dari bisnis proses. Nah, hal-hal tersebut dihadirkan untuk yang nomor 3. Jadi perbaikan di SOP, perbaikan di bisnis proses, perbaikan di mekanisme internal, alur manajerial itu ada di bisnis proses, di internal proses. Lalu yang keempat adalah di learning and growth. Ini banyak yang mendefinisikan adalah perbaikan kepada SDM kita. SDM kita makin pinter, SDM kita makin sejahtera, SDM kita makin maksimal, makin luas wawasannya, kemampuannya, dan sebagainya. Nah, 4 hal ini harus dihadirkan semua. Itu balance scorecard. Ini bisa menjadi tabel untuk mengontrol progres ya, seberapa mampu perusahaan kita dalam memfasilitasi keempat itu secara seimbang. Bisa dipakai untuk itu juga. Itu balance scorecard. Baik, izin bertanya dari Mas Firman. Setiap ide produktivitas apakah bisa dinilai dengan rupiah pengaruhnya ke keuntungan perusahaan? Kalau menggunakan definisi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maka definisi produktivitas itu akan mengacu ke 2 hal. Yang pertama, seberapa banyak
market yang berhasil menikmati manfaat kehadiran bisnis kita. Yang kedua, seberapa besar keuntungan yang dihadirkan oleh perusahaan kita. Nah, semakin produktif, tentu dua hal tersebut yang akan tersentuh. Syukur-syukur makin banyak orang yang menikmati manfaat dari kehadiran bisnis kita, dan makin banyak keuntungan yang bisa kita himpun dari bisnis kita. Dua-duanya jalan bersamaan. Kadang-kadang ini jalan tidak melulu bersamaan. Kadang ini lebih tinggi, sementara ininya enggak. Ini lebih tinggi, sementara ini enggak. Nah, ini nanti kita bisa hadirkan dua-duanya. Nah, ketika ada ide-ide yang dimunculkan oleh tim kita, maka harus mengarah ke dua hal tadi ini. Jadi dua ini harus terpenuhi. Kalau salah satu terpenuhi, nanti sambil diperhatikan apakah mampu untuk memenuhi yang kedua. Kalau yang kedua diperhatikan apakah mampu untuk memenuhi yang pertama. Sehingga di situ idea pool ini yang kemudian akan kita petakan, ini available apa tidak. Yang ini kalau nggak available, sementara parkir dulu deh, taruh di recycle bin. Kalau available, maka boleh diletakkan di idea yang siap untuk dimasukkan ke papan Kanban ya, Kanban board untuk kemudian dieksekusi. Jadi eksekusinya itu menggunakan Kanban board, sementara pintu masuknya itu dari kiri dan kanan. Kalau dari kiri masuk lewat scamper, masuk ke balance scorecard untuk menimbang mana yang mau dikelola, mau ide apa yang mau dipakai. Kalau dari kanan itu langsung dari existing condition. Mana yang better, mana yang new, mana yang next, itu yang kemudian bisa dihadirkan. Seperti itu Pak Firman. Ya, kalau disebut lateral thinking ini juga ya masing-masing bisa mendefinisikan ya. Kalau saya lebih kepada memaksimalkan otaknya SDM kita. SDM kita ini kan partner kita di dalam mencapai tujuan usaha. Nah, kadang-kadang SDM kita ini terkungkung idenya karena tidak diberi ruang oleh kita. Karena kita takut ketika mereka menghadirkan ide-ide mereka justru malah merusak track record yang kita bangun, track yang kita bangun gitu ya, merusak track yang kita bangun. Padahal belum tentu seperti itu. Sehingga ketika mereka dihadirkan, mereka diberi ruang untuk bertumbuh, kadang-kadang justru menghadirkan berbagai kreativitas yang ketika itu difasilitasi, dijalankan, justru menimbulkan produktivitas. Jadi ini intinya begini, kapan saatnya SDM diberi ruang seluas-luasnya ketika sensor bisnisnya mengatakan hijau. Kapan saatnya mereka dibikin kacamata kuda ketika sensor bisnisnya mengatakan merah. Kapan saatnya tengah-tengah, ya diberi ruang tapi masih dikontrol, diawasin ketika sensornya mengatakan kuning. Jadi kalau misalnya sensornya kuning, ya jangan dibiarin lepas SDM-nya, bisa kacau perusahaan. Tapi ketika sensornya hijau, berilah ruang seluas-luasnya agar mereka bisa berkreasi, berkarya, yang tentunya akan kembali ke kita keuntungannya, kembali ke bisnis keuntungannya. Seperti itu Pak Faiz ya, Pak Bu Nining ya, Bu Nining. Ya itu yang bisa saya jawab ya. Masih ada 15 menit sebelum menjelang waktu maghrib untuk area saya. Sensor bisnis berdasarkan finance condition. Macam-macam Bu. Ya, sensor bisnis itu bisa finance. Kalau saya karena basicnya di finance, tentu prioritas utama ya di finance. Tapi bisa juga di tabel kepuasan customer. Misalnya CRM-nya mengatakan customer kecewa, artinya merah itu. Customer komplain, nah berarti merah. Atau bisa juga di bisnis proses. Bisnis prosesnya menyatakan ada kendala-kendala yang akhirnya menyebabkan sensor itu mengatakan merah. Atau sensor itu mengatakan hijau atau mengatakan kuning. Nah, hal seperti ini memberikan kita keseimbangan kapan saatnya kita memberikan kelincahan kepada tim kita dan kapan saatnya kita mengikat mereka agar tidak lincah. Karena apa? Lincah kalau nggak dikendalikan jadi liar. Kadang-kadang beda-beda tipis antara lincah dan liar.
Kita mau menerapkan agility ya, udah biar tim dibikin lincah, tapi ternyata kita nggak bisa kendalikan, akhirnya tim menjadi liar. Maka kelincahan itu harus dikawal dengan sensor bisnis, yang sensor bisnis itu kita definisikan. Primerinya memang di finance sensor, tapi tidak hanya itu, bisa juga hal-hal yang lain, bisa di customer sensor, bisa di internal process sensor, bisa di learning and growth sensor. Jadi 4 balance scorecard itu kepake semua. Seperti itu, Bu. Idealnya ukurannya sangat fleksibel ya. Jadi idealnya bebas aja. Mau eh, didefinisikan seperti apa, Bapak Ibu lebih ngerti, lebih memahami akan menggunakan parameter apa. Jadi kita nggak ngomongin tentang berapa yang ideal, tapi kita bicara tentang seberapa nyaman Bapak Ibu dengan bisnis tersebut. Maka definisikan sendiri, karena bisnis itu seni. Nggak bisa dipaksa harus mengikuti ukuran yang sama untuk semua jenis bisnis. Sama seperti baju. Kalau bajunya XXL, ya tentu bagi yang ukuran badannya kecil akan kekomboran ya, akan oversize. Tapi bagi yang ukurannya lebih besar, ya XXL akan kesempitan. Nah, jadi disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Silakan mendefinisikan ukuran yang nyaman, yang pas, yang sesuai dengan bisnisnya tersebut. Seperti itu. Board ini idealnya dibuat ukuran berapa? Kalau boardnya sendiri bebas aja. Mau dibikin dicetak A3 boleh, dicetak A0 boleh, dicetak A1 boleh, dicetak A2 boleh, senyamannya. Kalau dicetak ukuran besar, terus nggak ada tempat buat nempelin juga akhirnya nggak bisa dipasang. Gitu. Tapi kalau terlalu kecil, sementara para SDM-nya sangat idenya sangat banyak, akhirnya tumpuk-tumpukan malah nggak bisa diawasin. Nah, boleh pakai A1, boleh pakai A0. Ya, A0 itu berarti sekitar 1 meteran lah. Ininya apa lebarnya ya. Boleh juga pakai A2. Pakai A3 pun masih memungkinkan, tapi nanti nempelnya kecil-kecil. Jadi kalau yang di kantor saya itu ukurannya sekitar tingginya 1 meter lebih sedikit ya. Dia pakai ukuran yang print-printan 1 meter itu, lebarnya sekitar 1,2 meter. 1,4 meter kalau nggak salah. Itu yang kita 1,2 benar. Maaf, 1,2 meter kali 1 meter. Itu yang ada di kantor kami. Di beberapa tempat juga mereka mencetak seperti itu agar menjadi lebih leluasa bagi para pegawai untuk bisa menempel dengan semakin maksimal. Seperti itu, Bu. Jadi ukuran boardnya bebas, tidak harus ditentukan. Tapi kalau memungkinkan ya diberi yang lebih besar, lebih enak. Tapi juga terlalu besar kalau nggak dipakai atau idenya nggak banyak juga mubazir. Kembali ke mubazir tadi. Kecil maksimal itu bagus. Besar maksimal itu bagus. Kecil nggak kepake karena akhirnya males karena wah ini kekecilan nempelnya juga susah. Akhirnya malah nggak digunakan juga sia-sia. Besar nggak dipakai lebih sia-sia lagi. Seperti itu. Baik, karena sudah jam setengah 6 ya, kurang 10 menit. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri sharingnya. Ya, betul Bu. Jadi intinya untuk continuous improvement. Jadi ini kita lakukan perbaikan secara terus-menerus dari hal-hal yang kecil yang akhirnya akan memberikan dampak yang besar. Kaizen ya, itu bagian dari proses yang kita hadirkan. Oke, silakan. Di sini sambil saya menyapa ada Pak Sujito ya, ada Mas Firman, ada Mas Panji yang masih oh ya. Apa kabar Pak Sujito? Madiun ya, kita ngobrol-ngobrol nanti. Ini juga gini ya, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya ya. Saya ini lagi punya tugas
diberikan oleh Coach Ridwan Abadi untuk sharing tentang BRM. Jadi nanti bagi yang berminat, kita bisa kita adakan secara free, nggak usah banyak-banyak ya, 10-20 orang kita share tentang itu. Yang nanti mau untuk saya dampingin cara menggunakannya, cara manfaatkannya, itu akan kita Pak Sugito nanti boleh tuh diadain di outletnya Mbak Upi yang baru ya, outlet yang mau diresmikan pertengahan bulan depan. Ini ada lagi siapa yang sudah saya kenal ya, Burita dari Semarang, Pak Safwan dari Makassar. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Saat sensor bisnis merah, tabel kontrol produktivitas masih bisa dipakai enggak? Gini, sebenarnya tabel ini kan eksekutornya adalah dari manajemen ya. Jadi mau dipakai ya boleh aja, tapi sifatnya di pause dulu. Karena kalau merah artinya fungsi ini harus dipastikan selamat dulu. Jadi bisa dikatakan merah ini sakit. Nah kalau sakit kan nggak boleh lari-larian gitu. Jadi harus bed rest dulu, harus fokus dulu sama prioritas, mana yang harus diperhatikan, mana harus diperbaiki. Kalaupun ada ide-ide yang dimasukkan, tetap dalam pengawalan penuh oleh leader, agar supaya ide-ide tersebut tidak digunakan secara liar. Dan akhirnya malah semakin membuat kondisi memburuk. Ya. Tapi bukan berarti ditutup. Boleh ide, tapi ada kontrol yang sangat ketat ketika merah. Materi slide bisa didapatkan di mana? Materi slide ini akan saya share di Telegram, grup Telegram t.me/dashboard finansial. Habis ini saya share ke sana. Semuanya saya kasih karena biar bisa dipakai. Ya. Ini juga nanti kita rekam, videonya bisa diikutin di YouTube. Jadi kalau misalnya kurang ngikutin, kurang memperhatikan, boleh di setel kembali, boleh di share ke timnya. Pokoknya selama ini meningkatkan manfaat dan bisa diterapkan, maka silakan dipakai. Free, tidak ada kewajiban untuk izin. Ya. Jadi sudah saya izinkan selama dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, mau diadakan offline atau online? Yang online masih saya rumuskan, kemungkinan minggu depan kita mulai atau mungkin masuk Februari kita mulai. Yang offline juga ada. Saya ini lebih senang offline karena bisa bersentuhan, bisa bersinggungan secara langsung. Kalau online itu ya kayak gini nih, saya ngomong tapi yang lain kameranya nggak ada gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini ngikutin atau enggak gitu, saya nggak tahu. Ada yang dinyalain, tapi kemudian ditinggal entah kemana. Kita kayak ngomong sama sesuatu yang tidak bernyawa gitu. Tapi kalau offline ini lebih menarik. Sambil silaturahim, sambil tentu kita jaga ini ya, apa namanya itu protokol kesehatan kita adakan. Yang kemarin saya udah tipis-tipis bikin secara offline, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, nggak banyak-banyak, 10 orang udah cukup. Atau 20, selama kapasitasnya memenuhi, kita bisa adakan. BRM itu adalah bisnis roadmap ditemukan oleh Coach Ridwan Abadi yang insya Allah sudah diterapkan di banyak UKM, ya, udah ribuan UKM yang beliau dampingi dan beliau support. Maka saya dapat tugas untuk membantu mempublikasikan, membantu mensosialisasikan. Jika ingin tahu BRM, ada di Facebook saya beberapa capturean kegiatan yang kami adakan kemarin. Di Facebook Salim Suharis. Nanti bisa dilihat ada fotonya di situ. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan waktu yang tidak terlalu banyak ini memberikan manfaat ya.
Nanti kalau mau praktek boleh praktek sendiri. Kalau kesulitan menerapkan, kebingungan menggunakan, boleh diskusi sama saya. Untuk Mas Arif, kita ketemu besok Mas di Mojokerto ya. Siapkan. Ini nanti kita bukan cuman di share, tapi kita praktek langsung di tim Mojokerto ya. Insya Allah pagi kita udah sampai di sana. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.